Shalom. Shalom jemaat Bait Kudus yang beribadah secara onsite maupun yang ada di rumah secara online. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita? Boleh saya dengar sorak-sorai sukacitanya buat Tuhan? Yes, haleluya. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, amen. Kita sejenak flashback ke masa kecil-kecil kita dulu. Kita sudah diajari bahwa kita bisa menang bersama Tuhan. Bahkan ketika kita masih kecil, kita sudah diberikan suatu pengetahuan iman bahwa bersama Yesus kita pasti bisa menang. Dan bulan ini pun kita flashback bahwa kemenangan kita itu muncul karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Kalau Dia tidak mati di kayu salib, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita tidak akan pernah bisa menang melawan maut. Kita tidak akan pernah diselamatkan kalau bukan karena kasih cinta Tuhan, kalau bukan karena kesetiaan Tuhan, kalau bukan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Hidup kita tidak akan pernah bisa dimenangkan. Keluarga kita tidak akan pernah bisa dimenangkan. Sesukses apapun kita di dunia, tapi kalau kita tidak menang bersama Tuhan, semuanya sia-sia. Saya mau ajak Bapak Ibu semua, kita akan pujikan satu pujian yang luar biasa tentang pengorbanan Tuhan yang sempurna. Semua yang di dalam Tuhan itu sifatnya sempurna. Tuhan mengasihi kita sempurna. Sekalipun kita belum bisa sesempurna itu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mencintai kita. Tuhan mengasihi kita. Sesempurna itu kasih-Nya bagi setiap kita. Sesempurna itu cintanya bagi setiap kita. Yes Lord Jesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Sebab rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu indah bagiku. Sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan kasih-Mu yang besar, bukti kasih dan karya salib-Mu. Sebab Engkau mati menggantikan dosa-dosa kami Tuhan, gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu yes, darah-Mu tercurah. Sebab kami tahu Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna. Kami hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup karena kasih karunia-Mu yang besar bagi setiap kami, Bapa. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Sebab rancangan-Mu terindah Bapa, rancangan-Mu terindah bagi setiap kami Yesus. Sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Kami tidak pernah ragu Tuhan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih-Mu, cinta-Mu, kesetiaan-Mu Bapa. Kau telah mati gantikan hidup.
kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu Kau curahkan, sebab kasih-Mu terindah bagi setiap kami. Pengorbanan lebih lagi bagi Tuhan. Katakan kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu yang tercurah. Amin. Pengorbanan-Mu Tuhan lebih lagi bagi Tuhan. Katakan kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidup kami Tuhan. Sebab darah-Mu tercurah. Pengorbanan-Mu sempurna. Sebab kasih-Mu terbesar bagi setiap kami Tuhan. Sebab kami tahu Yesus, kasih-Mu terindah bagi setiap kami. Kuasa-Mu, kuasa darah-Mu memulihkan, membangkitkan, memberikan kesembuhan, memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Tidak ada cinta seperti cinta-Mu Yesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu. Amin. Pengorbanan-Mu sempurna. Lebih lagi katakan kasih-Mu Bapa memulihkan hidupku. Yes Lord, darah-Mu Yesus. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab kami boleh merasakan cinta kasih-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Sebab kami boleh merasakan cinta kasih-Mu yang dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh merasakan pengorbanan-Mu di kayu salib bagi setiap kami Bapa. Darah-Mu Kau curahkan bagi setiap kami Yesus. Darah-Mu Kau curahkan untuk menebus setiap kami Tuhan. Kasih-Mu terbesar, kasih-Mu terendah Bapa. Kebaikan-Mu Yesus, kesetiaan-Mu Tuhan, nyata bagiku, nyata dalam hidupku. Tiada kasih
tiada kesetiaan seperti-Mu. Kau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup kami Bapa. Kau terbaik, Kau termulia, Kau segalanya, Kau segalanya Bapa. Kasih-Mu termegah, Kasih-Mu terindah, Kasih-Mu terajaib dalam hidup kami Yesus. Ku angkat tanganku berseru, ku angkat hatiku menyembah-Mu, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau teramat baik, Kau teramat setia. Haleluya, haleluya, Yesus. Kau setia Tuhan, kasih-Mu yang termegah, kasih-Mu yang terajaib, kasih-Mu yang terbesar dalam hidup kami Bapa. Thank you Jesus. Haleluya, ku bersyukur. Thank you Lord. Yes, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, sebab Engkau teramat baik. Kasih dan pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tanpa Engkau memandang siapa kami, tanpa Engkau melihat latar belakang kami, tanpa Engkau mengingat berapa kali kami melakukan kesalahan, tanpa Engkau mengingat berapa kali kami mengecewakan-Mu, kasih-Mu tetap termegah bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tetap terindah bagi kami Yesus. Tiada kasih seperti kasih-Mu Bapa. Tiada cinta seperti cinta-Mu Tuhan, yang sanggup berkorban bagi setiap kami, yang sanggup mencurahkan darah bagi setiap kami, yang sanggup memberikan nyawanya bagi setiap kami, yang sanggup menahan sakit dan derita di kayu salib bagi setiap kami. Tidak ada cinta yang setulus cinta-Mu Tuhan. Tidak ada kasih yang sebesar kasih-Mu Bapa. Tidak ada kasih yang semegah kasih-Mu Yesus. Thank you Tuhan. Terima kasih Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya mengucap syukur. Ini saatnya berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Buat setiap kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Ini saatnya menyembah dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ini saatnya menyembah dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Ungkapkan rasa cintamu kepada Tuhan. Bukan karena kita siapa, tapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mencintai kita. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sebab Kau baik, sebab Kau setia, sebab Kau terindah, sebab Kau termulia selama-lamanya. Matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun Gusti Yesus. Thank you Father, thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Ajarku mencintai-Mu, ajarku
lagi seperti Kau mencintaiku. Ajarku mengasihimu lebih-lebih lagi Yesus, seperti kasih-Mu, seperti cinta-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Yes Lord Jesus, I want to say thank you. I want to say thank you Jesus. Katakan aku mencintai-Mu Yesus. Berani katakan aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mencintai-Mu Yesus. Haleluya, I love you Jesus. Terima kasih buat setiap cinta-Mu, buat setiap kasih-Mu, buat setiap penyertaan-Mu. Laila moya na 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 si, ilana moya la ma la ma ya la ma la ya la ma la ra se. Yeah, na ila mo, ah, kila ra ba ra ra si, kila la ra ba ya la ba la ra se. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami ada sampai hari ini. Lo ya lama-lama rase, kira lama-lama ya lama rase. Segenap hatiku menyembah-Mu, segenap jiwaku memuji-Mu, sebab Kau yang layak disembah Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau yang layak diagungkan. Haleluya Yesus, kira lama-lama Yesus. Ya lama-lama se, kira lama ya lama-lama ya lama-lama se kira. Neila kana lama ya lama-lama ya lama-lama ya lama-lama se. Ya lama-lama se kira. Kira lama ya lama-lama ya lama-lama se. Ya lama-lama ya lama-lama se. Kira lama-lama kana se. Ika lama-lama kana se kira mo. Ila lama-lama ya lama-lama se. Ila lama-lama ya lama-lama se. Ila lama-lama ya lama-lama ya kana se. Ila lama ya lama-lama se. Ila lama ya lama-lama. Ila lama ya lama-lama se. Ila lama ya lama-lama se. Lord Jesus, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Matur nuwun Gusti Yesus. Kau terbaik. Kau terbaik Tuhan. Kau terindah.
Kau teramat indah Yesus. Thank you Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Lord. Sebab karya terbesarmu dalam hidup kami adalah karya penyelamatan yang ajaib bagi setiap kami. Sebab karya terbesar yang sudah kau kerjakan bagi setiap kami adalah saat engkau merelakan dirimu mati di kayu salib bagi setiap kami. Karya terbesarmu bagi setiap kami adalah saat engkau merelakan dirimu dihinakan dan dicaci maki bagi setiap kami.
Engkau yang tidak berdosa. Engkau rela dirimu dihinakan untuk menebus dosa setiap kami. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi dengan segenap hati, akui di hadapan Tuhan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Amin Tuhan. Miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya undang jemaat bangkit berdiri, katakan di hadapan Tuhan, Engkaulah karya terbesar kami, Yesus. Pengorbananmu Tuhan. Amin, Yesus. Yes, Lord. Satu-satunya dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Boleh saya minta dengan hormat, angkat tangan bagi Tuhan kita yang besar. Katakan bersama-sama, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, satu-satunya Tuhan, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih lagi bagi Tuhan, boleh nyatakan karya terbesar Engkaulah, Yesus. Amin. Kami undang dengan penuh kasih. Amin. Engkaulah harta. Yes, Lord. Dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, lebih lagi katakan, Engkaulah karya terbesar dalam hidup kami, Yesus. Terbesar hidupku, pengorbananmu, Yesus. Amin Tuhan. Yes. Yang ku miliki dan ku hargai.
Sebab apa yang ada di dalam dunia ini tidak akan pernah bisa melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Sebab apa yang ada di dunia ini tidak bisa menandingi apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya harta yang begitu luar biasa Tuhan, sehingga kami terus begitu kagum akan kasih dan anugerah-Mu. Dan setiap umat-Mu terus bersyukur dan bersyukur Tuhan, untuk terus setiap lawatan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kalau kami sudah memuji, memuliakan Engkau, membesarkan nama-Mu, bahkan Tuhan kami sudah menyembah-Mu Tuhan melalui pujian penyembahan itu. Kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami dan mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat bagi setiap kami semua. Waktunya Tuhan untuk kami duduk diam tenang mendengar sabda-Mu. Sebab itu bersabdalah kepada setiap kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengar dan melakukannya. Tuhan, urapi setiap kami semua. Sebab tanpa urapan-Mu Tuhan, setiap berita firman-Mu hanya akan lalu begitu saja hanya menjadi sebuah pengetahuan bagi kami. Namun kami minta biarlah urapan-Mu ada bagi kami semua, sehingga berita firman-Mu Tuhan itu menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadikan setiap kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi buat kami mengerti Tuhan, karena itu Roh Kudus bekerja di antara kami. Ampuni segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Berkati firman-Mu, urapi kami semua. Darah Kristus tutup bungkus setiap kami. Kami berdoa, kami meminta, dan kami sudah bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita sebenarnya ada di sebuah perayaan Minggu Palem ya. Saudara kita umat Katolik saat ini sedang mereka merayakan Ekaristi, yaitu perayaan Minggu Palem, bagaimana memperingati mengelulukan Yesus ketika Yesus kembali masuk ke Yerusalem ya. Dan besok Kamis kita juga sama-sama memperingati Kamis Putih saudara. Dan Jumatnya kita akan merayakan Jumat Agung, dan hari Minggu bersama-sama kita menikmati sukacita di dalam Paskah kebangkitan Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih, tidak jauh dari tema kita pada malam hari ini masih seputar dengan yang berkaitan dengan kematian Kristus atau salib sengsara Tuhan Yesus. Sebuah tema yang diberikan dengan judul bermegah dalam salib Kristus. Mari kita katakan bersama, 2, 3, bermegah dalam salib Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kata bermegah ini kalau kita kupas sedikit, yang kemudian digabungkan dengan kalimat-kalimat berikutnya, ini sebenarnya merujuk ke suatu arti makna, yaitu bangga, membanggakan saudara. Ya. Di dalam kehidupan manusia, di dalam setiap kehidupan manusia, sedikit banyak pasti saudara pernah membanggakan sesuatu, betul atau betul? Ya. Contoh, misalkan saudara punya anaknya sekolah, mendapatkan predikat, mendapatkan peringkat atau nilai yang bagus, saudara pasti akan rasanya ingin menyampaikan cerita menjadi satu kebanggaan dalam hidup kita, betul atau betul saudara? Ya. Itu salah satu bentuknya kebanggaan, karena anak mungkin sukses, kita bisa bangga. Ya. Kemudian karena kesuksesan kita bisa bangga, harta kita capai begitu luar biasa. Itu bisa membuat kita pun menjadi bangga. Banyak hal yang membuat setiap kita bisa menjadi berbangga. Ya. Banyak hal, banyak perkara. Namun kadangkala juga ada sesuatu yang diceritakan, masalah hal-hal yang mungkin sudah kita lalui, hal yang sesuatu yang mungkin buat kita itu masa-masa sengsara, dan itu menjadi kenangan, dan kadang-kala diceritakan rasanya seperti kebanggaan, saudara. Betul lah, betul. Saya hidup di lingkungan militer. Ketika saya masih kecil, saya hidup di yang namanya kalau orang bilang tangsi, saudara. Di asrama militer, kami masih hidup itu air belum pakai PDAM.
kalau saya mandi harus pakai belumbang, tahu belumbang? Ya. Air dari irigasi dialirkan, ada beberapa kotak dari tadi di belumbang itu, kolam-kolam yang terakhir baru untuk mandi, saudara. Itu hanya untuk mandi, belum lagi untuk minum, saudara. Karena belumbang satu itu untuk mandi, jaga untuk minum, saudara. Itu masa-masa itu bagi saya sengsara, tapi yo puji Tuhan semuanya sehat-sehat, saudara. Semuanya sehat-sehat. Itu masa-masa yang menurut saya luar biasa. Kemudian lagi, bukan lagi sekedar itu, masa-masa pada masa itu, saudara, di angka tahun-tahun 70-an berapa gitu, saudara, ya. Kami belum ada listrik, adanya listir, saudara. You know listir? Ya, yang pakai minyak, ya. Kalau dibesarkan, saudara, kalau kecil kan kadang kala kelip-kelip. Kemudian dibesarkan kalau kita sedang tidur, bangun tidur, irunge semuanya ada langes, saudara. Kalau dicolek sudah langes semua, hidupnya ini gini-gini ada langesnya, saudara. Itu masa sengsara, saudara. Masa-masa, tetapi itu menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah sesuatu yang kalau saya ingat, oh lucu ya masa itu, gitu. Ya. Tetapi ternyata kita bisa melalui banyak hal, ya saudara. Kemudian saudara, mungkin saudara bisa mencapai harta yang begitu luar biasa, saudara menjadi bangga dan sebagainya. Oke, boleh saja, saudara. Tapi ingat, saudara masih ingat beberapa bulan kemarin ada sebuah kasus seorang crazy rich, ya, seorang pemuda ya, yang memamerkan harta, saudara. Ya, Indra Kesuma, masih tahu, saudara? Ya pasti tahu semua kan? Ya slogannya apa? Oh murah banget, saudara. Pakai jam 7 miliar, katanya, oh murah banget. Nah, saya memang crazy, memang gila ya. Jam 7 miliar, dia enggak ngerti jamnya dibuat dari apa itu ya. Enggak ngerti, saudara. Saudara pernah lihat jam 7 miliar, saudara? Ya. Pernah pegang? Belum ya. 1 miliar pun bumbuan gitu kan gitu. 1 miliar gitu yo akal, saudara. Ya saya gila gitu. Ya. Ini sesuatu yang kok kayaknya ngane-ngane. Katanya kalau hanya mobil Lamborghini itu di angka sekitar 4 jutaan ke sana, saudara. 4 miliar bukan 4 juta, 4 miliar ke sana harganya, saudara. Itu katanya biasa. Rumah yang 20 M biasa. Beli kaos yang harganya 300 juta, kaos katanya 300 juta. Oh, murah banget, saudara. Bayangkan saudara-saudara kalau pakai kaos harga 300 juta itu rasanya kayak apa, saudara. Saya belum tidak bisa bayangkan. Ngeri, saudara. Ya, ngeri. Sampai suatu ketika malam-malam tidak bisa tidur, katanya beli mobil seharga 1,5 M, gara-gara tidak bisa tidur, saudara. Wow, murah banget. Tetapi apa endingnya, saudara? Ya, endingnya di dalam sebuah TikToknya dia menyinggung Tuhan karena kesombongannya, karena ingin membanggakan diri, menyebut-nyebut Tuhan aja bingung bagaimana mau memiskinkan dia, katanya begitu. Tidak lama kemudian ditangkaplah oleh polisi. Kemudian muncullah di TikTok, di akun-akun YouTube itu sekarang muncul, wow mahal banget, saudara. Sekarang gitu, saudara. Ya, sindirannya begitu, saudara. Ya, sekali saudara saya ingin katakan, jangan pernah kita buat main-main dengan Tuhan. Ya, kalau sudah Tuhan marah, Tuhan bisa apapun terjadi, saudara. Ya, tidak lama dimiskinkan sama Tuhan. Ya, saudara. Karena itu kita harus menghargai betul apa yang sudah Tuhan kerjakan ya, dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, terlepas dari perkara ini, kalau kita berbicara Rasul Paulus, saudara, Rasul Paulus ini seorang yang hidup, yang awalnya di kalangan orang-orang Yahudi yang memiliki gelar yang luar biasa. Menurut saya intelektualnya tidak ada yang membandingi. Karena apa? Dia langsung di bawah guru besarnya adalah Gamaliel, guru besar pada masa itu. Artinya dia memiliki intelektual yang lain dibanding yang lain. Kemudian secara kehidupannya, secara tingkat sosialnya, dia memiliki 2 kewarganegaraan. Warga negara Yahudi atau Israel, juga warga negara Roma. Itu Paulus, saudara. Kalau kita lihat baik-baik kehidupannya sebelum dia terima Kristus, ya saudara bisa tahu sendiri ceritanya. Bahkan dia setuju menyampaikan saksi bahwa Stefanus itu mati dirajam batu. Ya.
Saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara Rasul Paulus, apakah dia tidak bisa membanggakan dirinya dengan segala yang sudah dicapai? Bisa, saudara. Tetapi fakta yang akan kita pelajari bersama malam hari ini itu berkata lain. Mari kita buka Alkitab di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Galatia pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari silakan. Galatia 6 ayat 11 sampai 15. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku berkali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Amin, terima kasih. Ayat 14 saya bacakan kembali. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat surat Galatia tulisan Rasul Paulus ini, satu dasar utama tulisan Rasul Paulus adalah bahwa di Galatia, jemaat di mana itu adalah buah pelayanan Rasul Paulus, ternyata di situ muncul yang ajaran-ajaran lain yang Rasul Paulus sebut sebagai Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Itu muncul di pasal pertama ayat yang 6 dan ayat yang ke-7, saudara. Artinya Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat itu jangan mudah terkecoh, jangan mudah terbelokkan imannya dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dan ketika kita baca perikop tadi, inilah yang disebut ajaran yang lain itu. Salah satunya adalah banyak orang Yahudi pada masa itu memaksakan supaya orang-orang Kristen di Galatia mereka pun melakukan adat istiadat Yahudi. Terutama adalah salah satunya adalah sunat. Memang sunat ini perjanjian Allah dengan Abraham, memang iya. Saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 17. Di situ jelas sekali sebuah perjanjian antara Allah dengan Abram. Yang saat itu belum Abram, masih Abram. Dan perjanjiannya adalah sunat. Semua laki-laki harus disunat. Tetapi perkara ini dilakukan ternyata memang ada maksud-maksud, yaitu untuk mengkacaukan jemaat Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, mereka ingin membanggakan diri dengan adat istiadat itu. Apakah Rasul Paulus tidak bisa membanggakan diri dengan adat istiadat Yahudi? Dia orang Farisi loh, saudara. Rasul Paulus ini orang Farisi, kalau berbicara adat istiadat Yahudi, dia pun getol melakukannya. Ya. Dia pun sudah melakukannya. Ya. Tetapi saya percaya ketika Rasul menuliskan perkara ini sebenarnya ingin mengingatkan bahwa mereka bukan sekedar ingin menyuruh kamu masuk adat istiadat Yahudi, tetapi mereka ingin membanggakan diri dengan apa yang sudah mereka perintahkan. Satu, kedua adalah supaya ada di jemaat itu yang melakukan itu mereka tidak mengalami siksaan. Karena apa? Mereka sedang menerima salib Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari bersama di dalam ayat 14 ini, saudara? Rasul Paulus sempat mengatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.
Saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu ungkapan yang begitu luar biasa menurut saya. Ada sebuah ungkapan atau arti yang begitu dahsyat menurut saya. Ketika Rasul Paulus membicarakan masalah salib Kristus. Ini bukan satu perkara yang main-main loh saudara. Berbicara masalah salib Kristus saudara, sebenarnya ketika kita sedang membicarakan itu saudara, kita sebenarnya sedang menegur iblis. Engkau sudah dikalahkan dengan salib Kristus. Karena itu sebenarnya iblis tidak suka ketika kita berbicara masalah ini saudara. Benar. Karena itu mari saudara simak baik-baik. Apa makna, apa maksud dari Rasul Paulus? Ternyata banyak nilai yang diperoleh, banyak hal yang diperoleh ketika Rasul Paulus menyampaikan berita ini, menuliskan perkara ini, bahwa dia hanya mau bermegah hanya di dalam salib Kristus. Yang pertama Rasul Paulus menuliskan, memberikan sebuah arti, mengingatkan kepada kita, salib itu adalah jalan menuju ke surga. Katakan bersama, 2, 3. Amin. Salib itu adalah jalan menuju ke surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, saudara hafal ya, Yohanes 14 ayat 6. Hafal saudara? Hafal enggak saudara? Tampilkan Mas. Ya. Kata Yesus kepadanya, apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku ini siapa saudara? Yesus. Aku ini adalah Yesus. Saudara. Yesus ingin menyampaikan, akulah jalan. Engkau tidak akan sampai ke tujuan yang sesungguhnya, yang dicari, yang diinginkan Tuhan, kalau tidak kamu ada dalam hidupku, kalau kamu tidak melalui aku. Dan Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, Yesus ingin menyampaikan kepada kita, dan jika engkau tidak di dalam aku, kamu pun ditolak, karena kamu bukan orang yang benar. Sebab kebenaran itu ada padaku, itu menurut kata Yesus. Sebab engkau dan saya, karena itu dikatakan kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah hidup. Sebab hidup yang sesungguhnya akan diperoleh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi 3 perkara, jalan, kebenaran, dan hidup, ini hanya ada satu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ingin menyampaikan seperti itu saudara. Saudara, Yesus ini bukan penunjuk jalan, tapi Yesus itulah jalan itu sendiri. Beda saudara, ya. Penunjuk jalan dengan jalan kan beda kan saudara. Saudara kalau melintas banyak sekali rambu-rambu, itulah penunjuk jalan. Atau saudara lewat jalan tol, itu banyak sekali penunjuk jalan. Oh, kalau ke sini mau kemana, ke Demak arahnya ke sana, ke Jakarta arahnya ke sana. Itulah penunjuk jalan. Atau rambu-rambu lalu lintas, oh ada rambu-rambu, ya. Belok kiri mengikuti lampu, nah gitu, mengikuti tanda kan begitu, saudara, mengikuti lampu. Saudara nekat belok, ya kena tilang. Mungkin saat itu tidak ada polisi, tetapi mungkin sudah jadi foto, cepret. Ya. Suatu ketika saudara akan kena tilang. Ya. Saudara dan saya bisa menjadi penunjuk jalan. Amin. Bagian kita menunjukkan. Amin. Bagian kita menunjukkan bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan, itulah jalan yang sesungguhnya. Saudara, ayat ini ayat, kalau menurut saya itu ayat yang mujarab ketika disampaikan di dalam situasi ketika orang sedang berkabung, saudara. Ini ayat yang mujarab loh saudara. Karena apa? Ayat ini adalah intisari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah intisari dari berita Injil. Poin yang paling utama. Nah, Yesus mati supaya ia menjadi jalan. Yesus berkorban supaya kita bisa memperoleh hidup, supaya kita dibenarkan, kan begitu saudara. Jadi ketika ayat ini dikhotbahkan di kematian, saudara, banyak orang yang mendengar, itu bagian kita menyampaikan. Ya, mereka tidak mau terima, itu bukan urusan kita. Tetapi kalau dalam situasi mungkin sedang tidak ada seperti itu, sudah menyampaikan atau ada orang kita menyampaikan, saudara bisa dilempari batu. Ya.
Karena itu saya sangat senang, misalkan suruh menyampaikan khotbah yang namanya di pemakaman, atau saya sangat senang saudara, karena itu satu ladang, satu hal yang paling menyenangkan bagi saya, kita bisa memberitakan Injil dan tidak ada yang artinya di situ tidak ada, semuanya manggut-manggut aja, gitu loh saudara, manggut-manggut aja. Ya, saudara perlu diingat baik-baik, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena itu sebenarnya Tuhan juga sedang ingin menyampaikan kepada kita bahwa aku datang ini tidak untuk meniadakan hukum Taurat, kan Yesus pernah berkata seperti itu, tapi untuk menggenapi. Aku datang bukan untuk menciptakan agama baru, tidak. Tuhan Yesus tidak pernah menyampaikan, oh aku bawa agama baru loh, tidak pernah. Tuhan Yesus, saudara periksa tulisan, tidak ada di berita Injil, tidak ada. Tetapi Tuhan datang hanya membawa keselamatan bagi mereka yang percaya. Entah itu agamanya apa, ketika dia mau percaya kepada Kristus, KTP-nya belum dirubah. Apakah selamat? Selamat menurut saya. Selamat, saudara. Karena Tuhan tidak melihat agamamu apa, tapi Tuhan melihat ketika di hatimu ada Kristus Yesus Tuhan. Ya, ya. Karena itu saudara bersyukur. Kenapa? Tidak mudah bagi setiap orang untuk bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Tidak mudah. Karena itulah pekerjaan Roh Kudus. Saudara yang saat ini bisa berkata, oh engkau Yesus Tuhan dan juru selamatku. Saudara, itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara perlu berbangga. Karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menengok kembali apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, kenapa Rasul Paulus hanya ingin berbangga hanya di dalam salib Kristus? Kalau yang pertama, karena Rasul Paulus mengerti bahwa salib itu adalah jalan menuju ke surga. Yang kedua, salib itu membawa perubahan hidup. Katakan bersama, 2, 3. Ya. Salib itu membawa perubahan hidup. Sudah percaya atau tidak, saudara? Ya. Kayaknya lemes-lemes, percaya atau tidak, saudara? Amin? Amin? Ya. Amin. Saya katakan amin, saudara. Salib itu membawa perubahan hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman yang hidup adalah iman yang mengalami pertumbuhan. Betul apa betul? Ya. Semua yang hidup itu harus mengalami pertumbuhan. Jadi ketika saudara percaya kepada Kristus, saudara juga harus mengalami pertumbuhan iman seiring dengan segala sesuatu yang boleh terjadi atas hidupmu dan hidupku. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 di sana dikatakan demikian. Kita baca bersama-sama lewat layar. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, apa yang kita baca tadi dalam sebuah perikop ayat 15 dari pasal 6 dari Galatia, yang terpenting adalah menjadi ciptaan baru. Saudara dan saya ketika ada di dalam Kristus, saudara menjadi ciptaan baru. Loh, apakah ciptaan baru itu ketika aku percaya kemudian aku dibentuk ulang? Wajahku yang dulu keriput kemudian kembali tidak keriput. Oh, rambutku yang dulu ubanan atau rambutku yang dulu sudah banyak putihnya diubahkan menjadi hitam semua. Tidak. Ini bukan berbicara masalah jasmani, saudara. Memang bisa ketika orang percaya kepada Kristus di situ mengalami mujizat, bisa. Tetapi ayat ini sebenarnya sedang berbicara masalah manusia rohani. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang percaya terhadap salib Kristus, yang percaya akan pengorbanan Kristus, di situ sebenarnya sedang Allah merubah hidupnya. Secara rohani ada roh Allah yang diam diri di dalam manusia itu. Ini berbicaranya masalah roh, saudara. Manusia roh yang diperbarui. Ya. Ini berbicara adalah manusia yang diperbarui di dalam hidupnya. Ciptaan baru, manusia yang diciptakan kembali
di dalam Yesus Kristus untuk hidup baru, yaitu hidup di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan. Ayo sekarang, siapa yang bisa menguduskan kita? Siapa yang bisa menguduskan dirimu? Siapa yang bisa menguduskan diri kita sendiri? Apakah kita sendiri? Tidak bisa. Tidak ada. Imam-imam pada masa perjanjian lama atau di bangsa Israel pun, dia harus dikuduskan dengan darah yang dibawa di atas mezbah. Artinya apa? Kita perlu yang lain. Kita perlu sosok yang lain untuk menguduskan diri kita. Inilah yang disebut ciptaan baru. Saudara dan saya ketika percaya kepada Kristus, saudara dibenarkan. Ayo sekarang jujur, setiap hari saudara pernah melakukan kesalahan? Ada kesalahan? Ayo jujur. Nah, kita pasti pernah melakukan dosa. Dan itu kita butuh yang namanya dibenarkan. Kita pernah melakukan yang namanya kesalahan. Dan kita butuh yang namanya dibenarkan. Tidak ada yang bisa membenarkan selain Kristus Yesus Tuhan. Ya. Kalau Tuhan mau melihat latar belakang kita, itu sebenarnya Tuhan jijik loh saudara. Tetapi Tuhan tidak melihat seperti itu. Karena Tuhan melihat bahwa manusia itu sangat berharga dan bernilai. Karena apa? Seluruh pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, pusatnya adalah manusia, menciptakan manusia. Amin. Ya. Saudara bisa melihat, ya, ketika Tuhan menciptakan bla 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 bla, Tuhan ciptakan ini dan itu, endingnya Tuhan ciptakan manusia. Coba kalau manusia diciptakan pertama kali, mau makan apa? Kan gitu, saudara. Tuhan ciptakan ini dan endingnya Tuhan ciptakan manusia, katanya Tuhan kepada manusia, beranak cucu, penuhi bumi, kuasailah. Kan begitu, saudara. Artinya apa? Pusat perhatian atau ciptaan Tuhan adalah manusia. Ya. Karena itu saudara, banyak hal yang Tuhan lakukan untuk mengembalikan manusia. Ya. Saudaraku yang terkasih, makna dari kata ciptaan baru sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Kita ada dalam ciptaan baru, artinya ketika kita ada di dalam penciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan, artinya apa saudara? Kita harus bisa berubah. Jadi saya ingin katakan saudara, kalau ada orang berkata, orang Kristen berkata, oh aku ini sifatku, karakterku ya seperti ini. Saya ingin katakan, berarti kamu tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya. Berarti kamu tidak sungguh-sungguh memperhatikan perintah Tuhan. Sebab apa? Perintah Tuhan sangat jelas, kita harus berubah. Ya. Berarti kamu tidak serius dengan Tuhan. Saya katakan seperti itu. Tidak ada yang tidak bisa diubah di hadapan Tuhan. Ya, semuanya bisa diubahkan. Karena itu kita harus bisa berubah. Dari mungkin pola hidup kita waktu sebelum terima Kristus, polanya adalah kita mengikuti pola dunia. Tetapi begitu kita terima Kristus, pola yang harus kita terapkan adalah kebenaran firman Tuhan. Tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Saudara suka atau tidak suka, tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Karena kita percaya kepada Kristus, kita harus mau berubah. Dunia menceritakan kepada kita, dunia memberikan gambaran kepada kita, kalau usaha itu pokoknya piye carane bisa untung banyak. Entah itu mau halal atau tidak, yang penting cuannya oke. Ya. Tetapi kalau dengan firman Tuhan, tidak demikian. Kadangkala sepertinya rugi, tetapi endingnya kok ya berbeda ya, gitu. Ya. Karena itu mari lihat baik-baik, saudara-saudara yang terkasih, bahwa sebenarnya kita perlu terus mendekat kepada Tuhan. Ya, kita perlu terus mendekat kepada Tuhan. Ya. Sehingga apa, saudara? Pertumbuhan, perubahan itu akan terus terjadi dalam hidup kita. Mungkin ketika engkau mendengar sebuah firman itu sangat menyakitkan, menyinggung, betul-betul menyinggung setiap kita, sehingga mungkin saudara rasanya dada ini sesek. Tetapi itu adalah obat yang manjur. Ya, firman itu obat yang manjur. Ya, dan itu akan menyembuhkan, memulihkan ya, setiap kita yang percaya. Ya. Apakah saya nggak pernah dengar? Oh, saya sering tersinggung, saudara.
firman Tuhan disampaikan, ketika dengar saya hanya diem. Saya hanya kata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada kata yang lain. Apakah mau berontak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Suatu ketika, mohon maaf ini, karena mertua saya sudah meninggal, saya pernah saksikan ceritakan. Mertua saya ketika mau pensiun itu bilang, nanti aku kalau pensiun, aku akan ke gereja. Oke, saya senang. Ketika sampai di gereja, sudah pensiun sampai ke gereja. Ketika sampai di gereja, yang khotbah itu nyinggung. Sampai di rumah, muni-muni, misuh-misuh. Oh, pendeta, bla 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 bla. Padahal pendetanya enggak kenal. Enggak kenal. Ya, memang ternyata sulit untuk bisa bertumbuh. Sulit untuk bisa berubah. Ya, sulit. Perlu perjuangan, kita perlu perjuangan ya, untuk menjadi pola hidup kita sesuai firman Tuhan. Ya, itu tidak mudah, saudara. Ya, bagaimana belajar untuk benar-benar melakukan segala sesuatu itu sesuai porsinya. Ya. Yang dagang, porsinya dagang dengan benar. Yang karyawan menjadi karyawan yang benar. Itu kan tidak mudah karena saingannya banyak. Ya, itu saya alami, itu saya rasakan. Bagaimana ketika saya ikut Yesus, di tengah-tengah banyak orang yang tidak kenal Kristus, banyak sekali perjuangan yang harus saya hadapi. Karir, ya. Tidak pernah katanya lupa, harusnya naik pangkat, enggak jadi naik pangkat. Katanya, wah lupa, enak sekali. Bilang lupa. Naik pangkat 4 tahun sekali, katanya lupa. Aduh, garuk-garuk. Pernah, kan akhirnya tertunda 1 periode. Hanya bilang, katanya, wah lupa. Aduh, tapi apakah saya harus marah-marah? Enggak, terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Yesus. Ya. Itu yang saya lakukan. Mari kita belajar untuk menjadi ciptaan baru. Artinya apa? Kita berubah. Saudara, ketika kita dijadikan ciptaan baru, sebenarnya kita memiliki koneksi hubungan langsung kepada Tuhan. Tetapi yang ingin saya lihatkan, ingin saya sampaikan, mari pergunakan koneksi ini yang spesial ini, jaringan ini, saudara butuh jaringan toh kalau pegang HP, kalau tidak ada jaringannya, saudara tidak bisa koneksi dengan yang lainnya. Saudara, jaringan saudara itu non-stop dengan Tuhan. Kapanpun bisa berkoneksi dengan Tuhan. Amin. Amin. Itulah ciptaan baru. Ya, kapanpun saudara bisa berhubungan dengan Tuhan. Apa enggak luar biasa? Karena itu syukuri saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Saudaraku yang terkasih, kalau kita menengok sedikit kehidupan Rasul Paulus, bagaimana ketika dia hidup sebagai orang Farisi pada masa itu, dengan memburu banyak orang-orang Kristen, bukan hanya sekedar diburu, bahkan dibunuh, saudara. Itu rasanya bagi Saulus pada masa itu, rasanya bangga. Kayaknya memberikan penghormatan kepada Tuhan. Ya. Tetapi suatu ketika, kita tahu ceritanya, Rasul Paulus ketika menuju ke Damaskus, bertemulah dengan Yesus. Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Padahal Saulus ini tidak menganiaya Yesus, betul enggak? Yang dianiaya adalah pengikutnya. Tapi Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Artinya sebenarnya Tuhan turut merasakan penderitaan saudara dan saya. Tuhan ikut menanggung segala apa yang sedang engkau hadapi. Buktinya apa? Yesus pun ngomong seperti itu pada Saulus. Akulah Yesus yang kamu aniaya. Dan dia menjadi buta. Kemudian didoakan oleh Ananias dan dia terima Yesus. Kemudian namanya bukan lagi Saulus orang Farisi pada masa itu, tetapi Rasul Paulus, yaitu Rasul Salib Kristus. Kemudian dari situlah karyanya dahsyat. Banyak sekali orang yang terima Kristus, terima salib Kristus, hidupnya diubahkan. Banyak sekali saudara. Saudara kalau buka di YouTube itu, sangat banyak. Buka murtadin, nah gitu, saudara. Nanti di situ saudara akan menemukan banyak orang yang dulu dari seberang akhirnya terima Kristus. Dan dia berani menghadapi segala tantangan, mau mati sekalipun berani. Karena apa? Sama seperti Kristus. Hidup untuk Kristus, mati adalah
patungan, saudara. Kenapa? Berhenti dari jerih lelah, berhenti dari segala sesuatunya, dan menikmati sukacita. Ya. Yang kedua, salib itu membawa perubahan hidup. Siap untuk berubah hidup kita? Amin. Amin, saudara. Ya. Yang ketiga, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang ketiga, salib itu memperkenalkan gaya hidup baru. 2, 3. Salib itu memperkenalkan gaya hidup baru. Gaya hidup zaman sekarang adalah gaya hidup semuanya di media sosial. Ya toh? Orang mungkin sulit ngomong-ngomong gini, tapi kalau udah di medsos, omongannya, tulisannya luar biasa. Ya toh? Anak zaman sekarang itu suruh ngetik pakai HP itu sudah nggak usah dilihat, ini sudah bisa. Ya toh? Nggak usah dilihat, ini bisa. Saudara, kira-kira yang usia-usia mungkin di atas saya kira kalau nggak di pandemi gini, saudara, nggak mungkin bisa, tetap keliru. Saudara. Itu zaman sekarang. Zaman sekarang, gaya zaman sekarang itu adalah manusia dibuat enak. Saudara mau butuh sesuatu, tidak usah jauh-jauh, belanja di rumah saja. Belanjanya sekarang, bayarnya nanti. Ya. Tapi jangan lupa, saudara pernah lihat di tayangan televisi ada seorang anak yang pegang HP kemudian belanja, saudara. Ya enggak ngerti, anak itu mungkin juga enggak tahu, pokoknya asal pencet, ya oke, akhirnya barang datang, ibunya pusing karena harus membayar. Ya, saudara. Jam sekarang kita dibuat mudah loh, saudara. Ya. Halo, siapa yang tidak pernah belanja online? Ayo angkat tangan. Jujur, saudara. Berbahagialah yang tidak bisa secara online, saudara. Ya. Saya juga pernah belanja secara online banyak, saudara. Tapi kadang-kala juga pernah ketipu, kan gitu, saudara. Belanja barang online, beli sepatu. Biasanya ukuran saya itu 40, tetapi begitu dibeli, loh sepatunya kok cilik gitu. Ukuran 40 kok cilik. Waduh, rugi dibalik ke piye, kebingungan, saudara. Itulah kelemahannya. Ya, saudara-saudara yang terkasih. Hari-hari ini kita dibuat mudah dengan kehidupan. Ya. Artinya apa? Dunia sedang menawarkan gaya hidup baru. Tetapi saya ingin katakan, Kristus pun menawarkan gaya hidup baru. Gaya hidup baru seperti apa? Yang ditawarkan bagi kita, bagi saudara dan saya. Saya percaya gaya ini sangat berbeda dengan gaya hidup di dunia ini. Ya. Di dalam Galatia 6 ayat 14 tadi dikatakan demikian. Galatia pasal 6 ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Rasul Paulus menyampaikan bahwa dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Untuk mengerti apa makna perkara ini, saudara, sebenarnya Rasul Paulus sedang ingin menuliskan kepada kita, mengertilah bahwa salib itu lambang kematian, lambang yang mengerikan bagi sang juru selamat, yang imbasnya adalah membawa keselamatan, membawa kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya. Ya. Di situ juga Rasul Paulus sedang ingin menuliskan bahwa dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Artinya sebenarnya Rasul Paulus sedang ingin menuliskan kepada kita semua melalui firman Tuhan ini adalah bagaimana dunia itu dipisahkan dari kehidupan kita. Dan kita dipisahkan dari kehidupan dunia. Ya. Artinya apa? Bagi kita yang menjadikan salib itu menjadi satu kemegahan tersendiri. Ya. Tentunya orang yang melihat salib itu sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa. Melihat dunia, melihat situasi dunia, atau melihat dunia ini tidak menjadi satu tolak ukur yang harus dicapai. Bukan berarti kita tidak boleh sukses di dunia ini, bukan, saudara. Tetapi orang yang mengerti perkara ini, dia akan terus mencari Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya. Tuhan tahu kita masih ada di dunia ini. Tuhan tahu kita membutuhkan banyak hal. Tuhan mengerti kita butuhkan banyak perkara. Karena itu mari terus jangan pernah bosan, cari
kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Tulisan Rasul Paulus sedang menggambarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita. Ketika kamu percaya kepada salib Kristus dan kamu ingin mengambil kemuliaan dalam salib Kristus dan kamu akan menerima kemuliaan itu, kamu tidak akan pernah bisa jika engkau masih dunia dan segala isinya masih melekat dalam hidup kita. Kita masih senang dengan pola dunia, itu tidak bisa. Itulah makanya Rasul Paulus menyampaikan bahwa salib itu membuat dunia disalibkan bagiku. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 di sana dikatakan demikian. Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Halo, saudara percaya dengan salib Kristus? Saudara terima salib Kristus? Amin. Berarti saudara harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Siap? Siap tidak siap? Harus mau, saudara. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan di dalam salib Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, gaya hidup baru seperti inilah yang ditawarkan melalui firman Tuhan. Kita lepas dari gaya hidup di dunia ini. Ya. Kalau di dunia tawarkan, kalau engkau dipukul, kamu balas pukul. Betul ya? Tetapi firman Tuhan, kalau engkau dicaci maki, dimusuhi, kamu harus mengasihi. Itulah gaya hidup baru. Saudara. Oh, tidak gampang, saudara. Mungkin saudara kalau belum pernah ngalami, biasa pak. Tapi coba ngalami, saudara, perjuangannya setengah mati, saudara. Ya, perjuangannya setengah mati. Ya. Mari kita terapkan dalam. Saudara nanti baca di dalam Galatia pasal 5 tentang hidup menurut daging atau roh. Itu simak baik-baik. Hidup menurut daging atau roh. Tuhan Yesus sendiri menceritakan kepada kita di dalam Matius 7 ayat 13-14 bercerita tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Ada lagunya. Di dalam dunia ada dua jalan lebar dan sempit. Mana kau pilih yang lebar? Jiwamu mati tapi yang sempit. Jiwa berglori, jiwa berseri. Nah, itu saya. Memang susah. Masuklah melalui jalan yang sempit itu. Tetapi endingnya itu akan membawa sebuah kehidupan. Tetapi kalau engkau memilih jalan yang lebar, endingnya engkau akan celaka. Itu kata Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya Matius 7 ayat 13-14 sudah nanti baca. Itu sudah bunyinya. Pilih yang mana? Monggo kerso. Saudara. Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi semuanya ada konsekuensinya. Ya, semuanya ada konsekuensinya. Yang ingin saya katakan, Tuhan selalu ada bersama dengan anak-anaknya yang terus mencari Dia. Amin. Yang terakhir, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus menurut tulisannya dalam Galatia 6 ayat 14 tadi, saudara? Yang terakhir adalah salib itu memberikan jaminan akan hari depan yang positif. Saudara lihat salib, saudara, gambar salib ini itu kan cross plus. Saudara lihat ambulan, simbolnya plus cross. Banyak ada orang yang mengatakan, oh ini lambang kafir katanya. Tetapi bagi kita yang memahami ini adalah kasih karunia Tuhan, betul? Bagi kita yang memahami, mengerti, dan kita menerima karunia Tuhan, ini adalah anugerah yang tidak ternilai, yang tidak bisa dinilai. Ya, bukan dengan emas dan perak tidak bisa disejajarkan. Gitu. Saya ingin katakan, inilah grade yang tertinggi yang sudah Tuhan lakukan. Mau dengan apa lagi untuk menyelamatkan manusia ini? Tuhan katakan sudah selesai. Artinya apa? Grade yang paling tinggi, yang paling puncak sudah Tuhan kerjakan bagi engkau dan saya. Positif, plus. Artinya apa? Kita ketika sedang menghadapi perkara di dunia ini, artinya sebenarnya Rasul Paulus ingin meneruskan kepada kita, hadapi dengan pikiran yang positif. Amin. Banyak hal, saudara. Kalau semuanya pikirannya negatif, saudara, isinya akan ribut, bertengkar dan terus. Tapi kalau saudara positif, pasti akan ada sesuatu yang baik. Ingat baik-baik, saudara dan saya masih ada di dunia ini. Kita menghadapi banyak perkara, betul. Siapa yang tidak pernah mengalami tantangan hidup?
Siapa yang tidak pernah mengalami kesusahan hidup? Ayo jujur, angkat tangan. Semuanya ngalami. Cari pekerjaan akhir ini tidak mudah. Hari-hari ini, untuk tahun ini, kita yang ada di pemerintahan, kita tahu tidak ada pendaftaran CPNS. Ya, betul ya, Mas Andri, betul ya? Nah, tidak ada, saudara. Yang diterima adalah bukan CPNS tapi kontrak, saudara. Di pemerintah itu kontrak sekarang adanya di semua kementerian. Yang masih ada dibuka adalah yang menjadi pegawai negeri itu adalah polisi dan tentara, saudara. Hanya itu, yang lainnya kontrak, saudara. Nah, tapi semua butuh hal yang mungkin tidak gampang untuk masuk ke sana. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita banyak menghadapi perkara di dunia ini. Karena itu ingat di dalam Filipi 4 ayat 13, Filipi pasal 4 ayat 13, apal toh? Apal? Ya ini dia. Masa enggak apal, saudara? Minimal ini kita apal. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Piye caranya dapat kekuatan itu, saudara? Bagaimana caranya? Kan itu pertanyaannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan, kalau saya ingin katakan. Sebab Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Lah caranya bagaimana supaya kita dapatkan kekuatan dari Tuhan? Tadi kita adalah ciptaan baru. Artinya apa? Kita memiliki koneksi yang tak terbatas dengan Tuhan. Karena itu yang harus kita kerjakan. Mari kita terus memiliki koneksi dengan Tuhan, kita terus berhubungan dengan Tuhan. Amin. Itu yang kita lakukan. Terus miliki hubungan dengan Tuhan. Maka inilah kekuatan ini akan ada. Hikmat dalam menghadapi segala perkara itu akan ada. Saya selalu saksikan kalau saya masuk kerja, saudara. Sampai di kantor tidak langsung kerja, saya pasti di meja, komputer duduk, saya berdoa. Saya ngangguk kepala diam berdoa. Dan saya percaya Tuhan berikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan. Ya, itu yang saya lakukan. Dan teman-teman saya tahu, kalau saya datang duduk diam, saya sedang berdoa. Ya, teman-teman tahu, saudara. Ya, karena itu mari lakukan, milikilah hubungan dengan Tuhan. Sehingga apa? Kekuatan itu ada bagimu dan bagiku. Yang kedua, salib itu memberikan jaminan akan hari depan yang positif. Yang kedua artinya adalah mempunyai jaminan akan hari depan yang gemilang. Ini loh, saudara, ini jaminan, saudara. Jaminan hari depan yang gemilang. Amin. Saudara, tanpa ini, saudara, kita akan susah payah. Kita mungkin tidak akan sampai kepada endingnya, yaitu kemuliaan di dalam Tuhan. Tanpa ini, saudara, kita tidak akan pernah sampai. Inilah sesuatu berita yang disampaikan. Karena itu syukuri, nikmati segala perkara yang mungkin Tuhan izinkan terjadi. Ya. Ingat baik-baik, tidak akan ada yang melebihi dari salib Tuhan. Persoalan kita itu grade-nya di bawah. Kalau hanya perkara perut, itu bagi Tuhan sepele. Amin. Kalau urusan karir bagi Tuhan itu sepele. Ya, di YouTube saya sedang mengikuti seorang jenderal polisi yang keluar lebih, seorang jenderal, saudara. Jenderal entah itu bintang 3 atau berapa saya lupa. Ini polisi, saudara. Tapi dia keluar dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Pilih melayani Tuhan, saudara. Itu kan luar biasa, saudara. Ya, kenapa? Mengerti betul bagaimana hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jaminan akan hari depan yang gemilang. Mungkin secara jasmani, secara di dunia ini, kalau saudara percaya terus akan Kristus, saya percaya bisa. Ya, bisa. Tetapi yang diutamakan adalah bagaimana nanti endingnya ketika kita harus menghadap pengadilan Tuhan. Artinya engkau dan saya didapati ada salib Tuhan, ada salib Kristus, ada darah Kristus dalam hidupmu dan hidupku, dan kita masuk di dalam kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah apa yang kita renungkan malam hari ini menjadi pengertian baru bagi kita. Yang terakhir, ayat yang terakhir, Yakobus pasal 1 ayat 12. Silakan Bu, bacakan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12.
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, artinya terus dia walaupun mengalami pencobaan ujian, dia tetap pegang salib Kristus sampai kepada kesudahannya, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa. Perhatikan, di belakang ini ada barang siapa. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan berjuang mati-matian mempertahankan salib Kristus. Tapi kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan, dengan satu pencobaan mudah dipengaruhi dan mudah meninggalkan. Karena itu saya ingin katakan, saudara dan saya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Ya. Mari terus pegang salib itu, sebab ada janji Tuhan, ada kemuliaan yang akan diberikan Tuhan bagiku dan bagimu. Ya. Kalau saudara lihat dalam kehidupan jemaat di kota Roma, saudara, di sana ada di kuburan atau lebih kerennya namanya katakombe. Katakombe ini makam, saudara. Ya, katakombe di Roma itu istilahnya adalah makam untuk umum yang mula-mula ini dipakai oleh anak-anak Tuhan. Makamnya itu bentuknya seperti gua-gua itu, saudara. Di situ banyak sekali relief-relief. Saudara bisa buka di YouTube, saudara bisa lihat di sana. Ada relief yang sering ditampilkan, ada reliefnya adalah salib dan mahkota. Artinya mereka memiliki perjuangan sengsara di dalam memikul salib Kristus, dan mereka yang mati, mereka menerima kemuliaan di dalam Kristus. Amin. Kesimpulannya, silakan pemain musik dan seluruh pelayan, kita baca bersama-sama kesimpulannya. 2, 3. Bermegahlah dalam salib Kristus. Salib itu jalan ke surga bagi kita yang membawa perubahan hidup, menjadikan kita ciptaan baru dan memberikan jaminan hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Apa yang telah Tuhan izinkan kami dengar malam hari ini, kiranya semuanya itu menjadi pengertian baru, menjadi hikmat yang baru bagi kami, untuk kami tetap bisa bermegah di dalam salib Kristus. Sesungguhnya salib-Mu Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang dahsyat bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh belajar tentang bermegah di dalam salib Kristus, dan hari ini Roh Kudus sedang berbicara dan mengajar kami. Dan di luar sana Tuhan, kami ingin melakukan, ada perubahan hidup yang kami alami, sebab kami ciptaan baru. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya, sebab Engkau yang telah buktikan cinta-Mu bagi kami Tuhan, dan Engkau mati bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di pesta-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab dengan kasih-Mu bersedia bagiku selamanya.
ada padaku. semuanya milikmu Tuhan. Semuanya milikmu. Ku persembahkan Ku persembahkan seluruh hidupku nimasmu. hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Keselamatan kecuali di dalam salibnya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kita masih diberi kesehatan, kemudahan oleh Tuhan. Patutnya lah kita memuliakan Tuhan, patutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan. Lewat keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sungguh besar, sungguh limpah kasih karunia-Nya kepada kita. Mari kita, saya jemput berdiri bersama, kita naikkan pujian ini. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Saya ingin wanita saja menaikkan. Ya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Naikkan pujian, pria naikkan pujian. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Semua naikkan pujian. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih
satu-satunya tempat segala pengharapan. Hanya menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Kira kata kasih, kira kata kasih. Hanya Engkau satu-satunya dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang memberikan jalan kebenaran bagi kami Tuhan. Kira apa kata kala apa kata kas. Mari kita masing-masing menyembah Tuhan. Masing-masing mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hidupnya. Ini saatnya Tuhan mau hadir dalam hidupmu. Sikira apa kala apa kata kala apa kata. Mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Alangkah indahnya kita menikmati penyembahan Tuhan sambil kita angkat kedua tangan kita. Bawalah hatimu, hidupmu pada Tuhan. Kira lama-lama Saudara sudah capek dalam saudara menyembah? Sudah capek? Mari kita senangkan hati Tuhan. Saya percaya ambil waktu-waktu saat indah dengan Tuhan. Kita bisa menyenangkan Tuhan. Sekira kata kalapa kata urama kalapa kara kata kalapa kata kara kata. Kita senangkan Tuhan. Kita senangkan Tuhan. Bala 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 bala. Kira bakala bakata kasih kena kala kata kata kasih. Bala 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 bayo. Persembahkanlah persembahan syukur pada Tuhan. Mujizat terjadi,
mukjizat terjadi, kuasa Tuhan dicurahkan, lawatan Tuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Kena kala kala makala makala makala. Kena malam 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 malam. Kena malam 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 malam. Kena makala pakata kara pakata kara pakata. Haleluya. Ora makala pakara kata kata kata. Haleluya. Pakara 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 pakata kasih. Hati kami penuh sukacita ketika kami mendengar firman. Kau bersabda Tuhan, betapa kuasa salib-Mu begitu luar biasa Tuhan. Hati kami begitu melompat sukacitanya atas hidup kami yang sungguh berarti bagi Engkau Tuhan. Kami bukan hidup biasa-biasa, tapi kami hidup di atas rata-rata banyak orang. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Kira kata kasih. Masukkan di dalam hatimu, Roh Kudus undanglah masuk memenuhi hidupmu. Sehingga hidupmu tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu, hidupmu dikuasai oleh Roh. Roh Kudus lebih kuat daripada suara kedaginganmu. Roh Kudus lebih kuat, lebih kuat. Sikira kata kalapa. Terpujilah namamu, kekal untuk selama-lamanya. Kami merasa diberkati, dan kami pasti pulang tidak seperti kami datang. Pulang dengan sukacita, pulang dengan anugerah, bahkan pulang dengan lawatan kuasa Tuhan. Terjadi dalam hidup kami, terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang begitu besar. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, hamba-Mu Bapak PDP Daniel Agus, Tuhan telah Engkau pakai luar biasa menjadi alat bagi kemuliaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama katakan amin. Mari. Lebih dari pemenang dalam segala berkah. Ya. Amin. Amin. Oleh kuasa
menjadi pemenang. Orang yang menang biasanya sukacita ya. Amin. Amin. Ada kekuatan baru dalam kita. Tuhan Yesus memberkati Amin. kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah yang sungguh melimpah yang kami alami sore hari ini Tuhan, dan itu berdampak bagi kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam kami saat hidup kesendirian kami, dalam saat hidup kami dalam menghadapi tantangan-tantangan. Kami tidak kecil hati karena Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Tuhan yang berkuasa mengatasi segala persoalan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terimalah berkat dalam anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.